Adik-adik ini lagi musim sepak bola Piala Dunia. Sayang PSSI tidak masuk. Tahu kan Ronaldo? Tahu kan? Apa dia yang hebat? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok lututnya? Nah. Iya kan? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Adik-adik, sedulur-sedulur, salah satu sebabnya kamu bisa masuk di SMA Taruna ini karena matamu normal. Bu-ibu, mau saya kasih iPhone 17? Mau? iPhone 17 2 tera. Mau ibu? Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ayo. Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan suara istri, suara mantan. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Terungkap semua rahasia. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, ini semua yang ada di sini, salah satu nikmat Allah kasih sama kesampean karena dikasih tinggi sesuai standar. Saya dulu tablat tentara, tidak lulus gara-gara tinggi saya kurang 1 senti. Ceper. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Iya toh? Maka kita bersyukur Alhamdulillah. Nih mata. Masya Allah. Bapak Ibu punya mata. Adik-adik sekalian, kamu bisa lulus di sini karena kamu tidak buta warna. Coba kalau tidak bisa dibedakan warna ini, Pak. Paling hebatnya lagi nih mata, Bu. Dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bapak-bapak kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana teman mengajar. Tak tukar-tukar istri, Pak. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sekolah, bapak ibu kepala sekolah. Berapa banyak guru di Jawa Timur? Berapa banyak guru di Jawa Timur? Tapi hanya segelintir yang diangkat menjadi kepala sekolah. Maka kita bersyukur. Dari 6 sekolah taruna yang ada di sini, Jawa Timur, hanya 1 yang perempuan kepala sekolahnya. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang bersyukur maka Allah selalu tambah nikmatnya. 1, poin pertama, jangan pernah berhenti bersyukur. 2, di tengah-tengah kita ini ada kepala dinas pendidikan. Tidak ada yang pernah sangka dia jadi kepala dinas di Jawa Timur. Tanya, apa pernah jadi cita-cita jadi kepala dinas, Pak? Tidak pernah. Dulu di Sulawesi Selatan dibuang. Ya, sahabat saya. Kalau beliau ngundang, selalu saya bilang siap-siap. Teman saya, Pak, dulu pilkada di Sulawesi Selatan, beliau ajudannya Pak Amin Sam. Kalah sebagai incumbent. Suaranya yang menang lebih banyak. Akhirnya lempar ke Jawa Timur. Istilah kasarnya dibuang. Buang ke Jawa Timur. Jadilah dia ajudan di Pak Dekarwo. Sudah itu menjadi kepala bagian protokol. Masuk Ibu Indar Pawarawansa, malah menjadi kepala dinas sekarang. Pernah menjadi wali kota 3 tahun lebih, Kota Batu. Tidak perlu kampanye, tidak perlu pasang baleho, tidak perlu serangan fajar, jadi wali kota. Iya kan? Nah, kira-kira apa rahasianya? Ilmu. Maka adik-adik sekalian, kalau sedulur-sedulur dihina sepupumu di kampung sekarang, jangan kamu balas menghinanya. Kau sekolah yang baik, tanamkan kedisiplinan, karakter yang baik, hakul yakin,
10-15 tahun yang akan datang, sepupumu yang menghina kamu, dia akan datang dengan hormat kepadamu. Saya pernah rasakan. Saya keluar dari kelas waktu kuliah. Ditunjuk saya sama seniorku. Apa dia bilang? Enggak malu-malu kau Dasat. Semua bajumu cakar. Cakar itu baju rombengan. Di Sulawesi cakar namanya cap karung. Nah, kalau di toko baju baru 100.000 satu. Ini 100.000 5 masih bisa ditawar. Cakar namanya. Sampai sekarang saya masih langganan di pasar Tok Dopuli. Sampai sekarang masih langganan. Dia hina saya. Enggak malu kau, baju bekar semua kau pakai. Saya tidak balas, saya tidak tersinggung. Saya hanya berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir yang menghina saya itu selalu saya kasih zakat. Maka adik-adik sekalian, kau tidak percaya lagi, kau tengok ini mukaku. Ibu-ibu tengok ini wajah saya. Tidak ada model, hitam, jelek, pesek, ceper. Tidak ada, lebih gagah kalian semua. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu mau foto sama saya toh? Apa karena saya cakep? Tidak, karena Allah titipkan namanya ilmu. Saya tidak ada nama aku di sini. Oh ada. Kau tengok itu nama saya. Cuma kurang gelarnya satu. Ada di depannya doktor. Sekarang ada. Oh iya saya salah lihat. Masih kurang satu. Namanya asesor profesor. Saya sudah asesor profesor sekarang. Sedikit lagi jadi profesor penuh. Rahasianya ilmu. Maka adik-adik sekalian, kamu datang ke sini, jangan sia-siakan masa mudamu. Di sini ditempa disiplin. Apa hebatnya kau sekolah di sini? Dengar ini emak-emak yang lihat ini, anaknya sekolah di sini. Apa kehebatannya? Satu, sudah jelas makannya halal. Kalau di luar belum tentu halal makanannya. Ini sudah nyata-nyata halal. Yang kedua, seingat saya diberitahu sama Pak Kadis, insya Allah salatnya berjamaah. Kalau di rumah belum tentu dia salat subuh. Di sini salatnya berjamaah. Yang ketiga, insya Allah di sini dia punya semangat humanis. Punya kepekaan sosial. Kenapa? Satu barak berapa orang? Berapa banyak anak-anak sekarang rusak karena satu anak satu kamar. Ini cara mendidik anak yang keliru. Satu anak satu kamar. Akhirnya apa? Dia berzina melalui WhatsApp. Video call. Hai guys. Coba lihat bibirmu dek. Sudah itu dia bilang turun-turun sedikit. Kalau di sini ada begitu di sini? Tidak ada. Coba hebatnya lagi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu yang menderita, satu barak ikut merasakan. Coba hasilnya mendidik anak yang satu kamar satu anak. Mereka tidak punya tenggang rasa. Sampai di rumahnya ambil makan. Sudah itu masuk kamar. Makan sambil scroll. Tidak pernah kontak dengan saudaranya. Akhirnya gara-gara laptop, gara-gara HP, mereka bertengkar. Tidak punya tenggang rasa. Anak-anak di sini punya tenggang rasa. Yang keempat, mereka punya silaturahmi. Ini 600 anak-anak kita di sini. Ada yang dari Papua, ada dari Sulawesi, ada dari Maluku, dari Sabang sampai Merauke. Dan hakul yakin tidak mungkin tidak ada yang jadi pejabat insya Allah. Maka begitu jadi pejabat seangkatannya, Mas, tolongin gue dong. Jaringan namanya, connecting people. Iya. Dan orang yang kaya, orang yang banyak temannya. Buktinya saya. Bu, saya tidak banyak uang. Tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Itu semua teman. Maka adik-adik sekalian, kalian ini bersaudara. Lalu ada yang bilang,
tapi di sini Ustadz kita masih mau tidur dikasih bangun. Lagi asik-asiknya latihan fisik. Itu ingat kata lagunya Omai Rama. Apa lagunya Omai Rama? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu. Di sini kamu dibatasi, tapi percaya tujuannya kebaikan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang berilmu, janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Iman dulu baru ilmu. Dua paket yang tidak bisa dipisahkan. Mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie mengemukakan dua istilah imtak imtek. Iman dan takwa, ilmu dan teknologi. Tidak bisa dipisah. Kalau ada orang cerdas tapi tidak punya iman, jadi tukang tipu kalau dia di pejabat. Mau lihat buktinya? Bapak Presiden 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari. Padahal kita tidak pernah dapat sapi di MBG. Ternyata sapinya sudah jadi bubuk Reiko. Ya, maka alhamdulillah di sekolah ini selain diajarkan ilmu, saya dengar ini diajarkan khusus binaan tentang laut, kelautan, maka juga diajar karakter disiplin, karakter jujur, moralitas. Insya Allah kalian ini kan diajar sama Angkatan Laut ya. Ibu-ibu tahu tagline Angkatan Laut? Dia bilang, apa itu Pak? Angkatan Laut apa? Jaya apa? Nah, di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. Maka adik-adik sekalian, kamu belajar dengan baik. Tidak ada orang kalau dia punya iman dan ilmu sengsara hidupnya. Coba lihat, iman, ilmu. Nggak usah contoh yang jauh-jauh deh. Das Atlatif. Kenapa saya bisa sampai di sini? Karena ilmu. Itulah sebabnya Imam Ali ditanya, kenapa kau pilih ilmu daripada harta? Dengan ilmu kau dapat harta, dengan harta belum tentu dapat ilmu. Maka adik-adik sekalian, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kamu bisa sekolah di sini. Tinggal buktikan kepada orang tuamu, tidak sia-sia orang tuamu menyekolahkan di sini, dan kamu juga tidak sia-sia latih fisik dan mental. Insya Allah masa depanmu lebih baik. 3. Yang keempat, suatu kali Nabi panggil Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Umar ini termasuk golongan Khurafaur Rasyidin, orang sahabat utama Nabi. Umar ini, Ali bin Abi Thalib, Umar ini sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Coba adik-adik sekalian, 10 golongan orang kata Nabi pasti masuk surga. Satu diantaranya Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi. Ali bin Abi Thalib itu anak mantunya Nabi. Kenapa? Anaknya Nabi Fatimah As-Zahra menikah dengan sepupu sekalinya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika kejadian hijrah, Nabi panggil Ali. Waktu itu Ali bin Abi Thalib umurnya 13 tahun. Ali, kau tinggal di tempat tidurku, pakai ini selimutku. Selimut Nabi warna hijau. Pakai ini. Tujuannya apa? Menggantikan posisi Nabi. Kalau mengganti kepala dinas banyak yang mau. Tapi mengganti mati, karena kan rumahnya Nabi mau diserang, Ali disuruh menyamar sebagai Nabi. Itu artinya secara signifikan, secara implisit, secara tidak langsung, Ali diperintah untuk mengganti posisi Nabi diserang.
Ali bin Abi Thalib sama Umar dipanggil sama Nabi. Ya Umar, Ali, besok-besok ada orang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kau ketemu dia, mintalah didoakan oleh dia agar dosa-dosamu diampuni dan kamu gampang masuk surga. Padahal sudah Nabi bicara dan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi minta kau doakan oleh Uwais Al-Qarni. Berlalulah waktu. Uwais Al-Qarni ini hidup di Yaman. Dia anak muda, punya penyakit kulit, Bu. Ada ibu, bapak, adik-adik mungkin lihat di medsos atau di media, penyakit kulit yang berwarna-warna putih kulitnya. Urni putih tidak normal, belang-belang. Itu penyakitnya Uwais Al-Qarni. Dia selalu mau ketemu Nabi karena dari Yaman, mau selalu ketemu Nabi di Madinah, tapi tidak punya waktu. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni mengurus ibunya yang lagi sakit lumpuh, tuli, buta. Dia urus ibunya. Suatu ketika ibunya panggil Uwais, "Nak, saya mau sekali haji." Waktu itu untuk kelas ekonomi kehidupan Uwais dan ibunya tidak mungkin bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Uwais orang miskin, tidak punya onta, tidak punya buru yang bisa memikulnya. Mendengar permintaan ibunya ini, Uwais Al-Qarni kemudian membeli anak lembu. Lembu itu, Pak, adiknya sapi, kakaknya kambing. Lembu. Maka dia beli anak lembu. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia bikinkan kandang di atas bukit. Kerjanya apa Uwais? Dia ambil itu anak lembu, Pak. Dia pikul. Naik turun bukit, turun, naik. Satu kampung menganggap Uwais sudah gila. Kenapa anak lembu naik turun bukit? Untuk apa? 8 bulan berlaku. Akhirnya lembu ini beratnya menjadi ratusan kilogram dan kuat juga fisiknya. Uwais Al-Qarni menjadi kuat dan kekar. 8 bulan kemudian musim haji tiba. Maka Uwais Al-Qarni mengambil ibunya, menggendong ibunya menunaikan ibadah haji dari Yaman ke Mekah kurang lebih 1000 kilometer. Kira-kira kalau 1000 kilometer dari mana ke mana ya? Jakarta ke Malang. Dan waktu itu, Dek, kalau Jakarta ke Malang, Pak, masih enak. Ada warung kopi, bisa mampir. Ada rest area, bisa mampir makan mie kuah. Zaman itu padang pasir dari Yaman ke Mekah. Dia pikul ibunya. Sampailah dia Mekah. Ketika beliau tawaf, apa doanya Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Maafkan dosa ibu saya. Masukkan dia surga tanpa hisab. Dia dengarlah ibunya doanya anaknya. Dia dengar. Kok dia tidak doakan dirinya? Ibunya lalu bertanya, wahai anakku, kenapa kau tidak doakan dirimu? Engkau hanya mendoakan saya. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Bu, kalau ibu masuk surga, maka saya pun insya Allah mendapat ridhomu. Bukankah ridha Allah berada pada ridha orang tua? Itulah Uwais Al-Qarni. Pesan moralnya adik-adik sekalian, setelah kamu cerdas dan beriman, punya karakter birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di dunia ini, lihat orang-orang sukses, lihat orang-orang yang memuliakan orang tuanya, pasti dia diberikan kejayaan dunia dan akhirat. Sayangnya anak-anak kita sekarang lebih sopan sama pacarnya daripada orang tuanya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami.
Kalau ibunya jabat tangan mau pergi sekolah, dia ndak jabat tangan. Ibu-ibu kalau keluar rumah anaknya jabat tangan apa ndak, Bu? Jabat tangan. Tapi saya ndak yakin dia cium. Dia cuma sliding. Cium tangan itu dek begini. Tapi sampean kalau jabat tangan ibu, ayo Pak. Sekali cowoknya, Kak. Ayo, ini ada Dek Putri yang di atas. Dek, Taruni, jangan kau percaya ini cowok dibawa. Tukang tipu ini kalau dia lagi jatuh cinta. Dengar baik-baik, termasuk ibu-ibu guru. Jangan percaya laki-laki selama dia jatuh cinta. Jangan percaya kalau dia bilang saya proses perceraian. Jangan percaya sebelum ada akte cerainya. Selama dia baru bilang saya sudah proses. Jangan percaya. Adik-adik Taruni ini mulut-mulut berbisa kalau dia lagi jatuh cinta. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, hujan aja kau lari. Ayo, jangan percaya. Dek, Islam mengharamkan pacaran. Pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Tidak ada. Adik-adik percaya ini. Selama kamu belum terlibat pacaran, lindungi dirimu dari godaan setan. Kalau kalian percaya pacaran, percaya perempuan paling rugi. Tidak ada ruginya laki-laki. Dengar itu. Dia bawalah kau dek, kita pergi jalan-jalan ya. Kemana? Pergi lihat-lihat bulan. Jauh betul kau pergi lihat bulan. Biar di rumahmu buka pintu kau sudah buka lihat, bisa lihat bulan. Pergilah lihat bulan ke Kota Malang, ke Batu, ke Puncak, sewa villa berdua. Kalau kau sudah berdua, dedek dengar, jangan kau ketawa. Saya serius ini. Kalau kau sudah berdua dalam satu kamar, itu ibarat orang Bugis bilang, coki pasi tongkok bale. Artinya apa? Kucing satu tutup dengan ikan. Siapa yang jadi korban? Ikan. Maka pertama dia bilang, coba lihat tanganmu dek. Halus betul. Kata ceweknya, tentu dong anak mami. Kau diakali sudah itu. Pertama pergi lihat-lihat bulan. Pulang dari lihat bulan, tidak datang bulan. Siapa yang rugi? Ayo dek, jawab dulu. Ketika kau sudah satu kamar dengan laki-laki, siapa yang lepas yang paling berharga? Perempuan. Siapa yang rugi? Perempuan. Lama-lama siapa yang tidak haid? Perempuan. Siapa yang bengkak itunya? Perempuan. Karena membengkak berbulan-bulan malu. Berhari-hari tidak sekolah, siapa yang dipecat? Perempuan. Kemudian pergi ke dukun palsu. Siapa yang ke dukun palsu? Perempuan. Siapa yang pendarahan? Perempuan. Siapa yang mati melahirkan? Perempuan. Kamu sudah masuk kubur, dia punya pacar baru. Maka adik-adik sekalian, jangan pacaran. Tidak ada itu pacaran. Lihat orang-orang yang dari kecilnya dia pelihara dirinya, serius menuntut ilmu, tidak kenal-kenal pacaran, dia akan sukses dan perempuan ngantri mencarinya. Kalian ini adik-adik sekalian, tidak usah kau galau soal perempuan. Ingat saja Al-Quran, laki-laki baik-baik akan dinikahkan jodoh dengan perempuan baik-baik. Wanita baik-baik akan mendapat jodoh laki-laki baik-baik. Wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina, dan begitu seterusnya. Maka adik-adik sekalian, tidak usah kau pacaran. Lebih kau konsentrasi, benahi dirimu. Seperti ahlaknya Uwais Al-Qarni memuliakan orang tua. Ini anak-anak kita, waduh, sopan betul kalau sama pacarnya. Dinasehati sama bapaknya, ini cewek apa, kata, jadul pak, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Ya,
Poin yang ke-5 yang saya ingin sampaikan. Adik-adik sekalian, ada lagi sahabat Nabi. Namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini aslinya orang Persia. Sekarang negaranya namanya Iran. Ya. Dia proses cari Tuhan. Dia tinggalkan kampungnya. Lalu dia ketemu dengan pendeta. Lalu bersahabat dengan pendeta. Lama-lama bersahabat dengan pendeta, awalnya agamanya Majusi, penyembah api. Lalu dia lihat, ini agama tidak masuk akal, masa api disembahnya. Lalu dia berkata, saudaraku, ini sedekah dari saya. Nabi ambil 1 butir. Lalu begitu dia makan, dia tanya lagi, apa ini? Sedekah. Lalu Nabi meletakkan kembali, tidak jadi dimakannya. Salman punya kesimpulan, tanda kedua masuk, tidak makan sedekah. Besoknya datang lagi bawa kurma 1 piring. Dia bilang, saudaraku, ini hadiah dari saya, silahkan mencicipi. Nabi mendengar hadiah, Nabi pun mencicipinya. Salman Al-Farisi berkata, masuk tanda ketiga, dia makan hadiah. Nah, tentu pertanyaan, ibu-ibu guru, apa perbedaan sedekah dengan hadiah? Tidak usah saya tunjuk, karena kalau saya tunjuk pasti ada yang malu. Sudah berapa tahun kita menjadi Islam, tapi belum bisa bedakan apa itu sedekah, apa itu hadiah. Begini, tidak usah teori, supaya gampang. Kalau saya memberikan kepada Ibu Indar Parawansa, namanya hadiah. Kalau Ibu Indar Parawansa kasih ke saya, namanya sedekah. Jelas? Adik-adik tahu Yusuf Kalla? Tahu? Kalau Yusuf Kalla ngasih ke saya, itulah yang disebut sedekah. Kalau saya memberikan kepada Yusuf Kalla, itu yang disebut hadiah. Beda sogo. Sogo ada perjanjian, ada transaksi. Misalnya sekarang mau penerimaan siswa baru. Ditelepon kepala sekolah, kalau bisa anak saya titip 1 Bu. Nanti kalau lulus ini ada apa-apa. Itu sogo namanya. Nah, Salman Al-Farisi mencari lagi tanda yang keempat. Ada hitam di belakangnya. Dia nunggu-nunggu. Dan Nabi tahu ini orang menyelidiki saya. Maka Nabi dengan sengaja, dia seolah-olah dia jatuhkan jubahnya. Lalu terbuka agar dia bilang, dilihat, ada tanda hitam. Inilah. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan diri, ya Muhammad, saya masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa prestasinya Salman Al-Farisi dalam Islam? 1, kalau adik-adik belajar sejarah peperangan yang pernah dilewati Nabi, 1 di antaranya prestasinya Salman Al-Farisi adalah perang Khandaq, atau kita sebut dengan perang Farid. Apa prestasinya? Waktu itu Madinah mau diserang oleh kafir Quraisy dari Mekah. Mau disambut perang di Madinah, Nabi katakan bisa korban anak-anak dan istri kita. Kalau kita keluar, masalah ditinggal kota. Maka Salman Al-Farisi punya usul. Ya Rasulullah, saya pernah melihat orang Persia untuk berperang dibikin farid. Maka dibikinlah farid yang mengelilingi kota Madinah. Yang pada saat orang kafir Quraisy datang, mereka terkaget. Tidak bisa kita masuk. Kenapa? Ada farid menghadangi. Itulah perang Salman Al-Farisi idenya. Sehingga waktu itu Madinah terlepas dan Nabi menang tanpa peperangan. Idenya Salman Al-Farisi. Anak muda yang cerdas. Maka adik-adik sekalian, temukan penemuan baru di tempat ini. Temukan penemuan di tempat ini supaya kau punya prestasi. Nah, kalau punya prestasi biasanya masuk universitas negeri dengan jalur prestasi. Itu biasanya karena ada penemuan. Apalagi Salman Al-Farisi hebatnya, Salman Al-Farisi pernah mencintai seorang perempuan, tapi dia tidak mau pacaran, mau langsung melamar. Orang Madinah. Lalu dia panggil temannya, namanya Abu Darda. Abu Darda,
Sekarang kira-kira kalau di sini Pak Riz ketua HIPMI, orang kaya yang muda kaya dia, orang kaya di Madinah. Maka Nabi persaudarakan dia. Apa kata Nabi? Abu Darda, saya persaudarakan kamu dengan Salman Al-Farisi karena Allah. Karena kamu penduduk, anggaplah kamu orang Surabaya, kamu penduduk lokal, semua kebutuhannya Salman Al-Farisi kamu harus bantu. Maka datanglah Salman Al-Farisi kepada sahabatnya itu. Saudaraku, saya mau menikah. Ada perempuan saya suka orang Surabaya. Anggaplah anggap. Karena kamu orang Surabaya, temani saya pergi melamar, sahabat. Pergilah dia melamar. Antara Salman Al-Farisi ditengani oleh Abu Darda. Sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata bapak gadis itu, Tal, masuk. Abu Darda bercerita, Tuan, ini Salman Al-Farisi, anak muda yang dicintai Rasulullah, bersahabat karena Allah. Saya diminta menemani beliau untuk melamar anak gadismu. Bagaimana menurut bapak? Kata bapaknya, tunggu dulu. Saya tanya dulu anak gadis saya. Masuklah bapaknya. Nak, kau tengok itu dua cowok di luar. Kamu tahu? Oh, itu Abu Darda, siapa yang tidak tahu? Dia anak muda yang kaya. Itu temannya, namanya Salman Al-Farisi. Dia lamar kamu. Menurutmu bagaimana? Apa jawaban anak gadis ini? Pak, kalau Abu Darda yang melamar saya terima. Tapi kalau itu si Salman Al-Farisi, tidak jelas. Adik-adik, bagaimana perasaanmu kira-kira? Dibawa teman untuk mewakili kita sebagai juru bicara, justru dia yang disenang. Kalau saya kira-kira saya tahu begini, saya tidak kasih ikut, kau bikin sial. Keluar orang tuanya. Menurut anak saya, kalau kamu yang lamar, dia mau. Tapi kalau ini saudaramu Salman Al-Farisi, anak saya menolak. Kira-kira bagaimana reaksinya Salman? Subhanallah. Salman Al-Farisi lalu berkata kepada Abu Darda, dia sayang sama kamu. Semua ini perlengkapan yang saya sudah siapkan. Lamar dia. Saya hadiahkan ini semua perlengkapanku untuk menikah kamu. Inilah yang disebut berteman, bertemu dan berpisah karena Allah. Maka adik-adik sekalian, kalian yang bersaudara di sini bertemu, berpisah karena Allah. Teman itu menentukan. Kalau kamu berteman dengan tukang tipu, lambat laun kau juga akan tertular tukang tipu. Kalau kamu berteman sama perokok, 90% lambat laun kau juga jadi perokok. Dengar ini mumpung saya ingat. Bapak-bapak guru, jangan sampai anak dilarang merokok. Awas kalau saya dapat kamu merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. 10 menit kemudian istirahat, bapak guru keluar merokok. Jangan sampai terjadi seperti itu. Keteladanan. Mendidik anak itu Pak, bukan dari lisan, tapi keteladanan yang paling utama. Jangan sampai anak disuruh disiplin, gurunya tidak disiplin. Jangan sampai anak disuruh bicara santun, gurunya tidak santun. Marah-marah sama muridnya, keluar semua kebun binatang di mulut. Memang kau kurang ngajar ya, selama ini saya kasih tahu. Itu apa yang mau dicontoh dengan kata kasar? Saya dosen Pak. Bedanya Bapak mengajar anak SMA. Saya dosen, tamatan SMA saya ajar. Kalau saya marah sama anak mahasiswa saya tidak perlu kasar. Ada cewek datang, pakaiannya tidak santun. Saya tegur, Dek, kamu cantik sekali pakaian begitu. Tapi kau siksa saya. Maksudnya apa Ustadz? Kau hilangkan hafalanku. Kenapa bisa? Ya saya tengok terus kau. Kenapa Bapak lihat barang bagus? Makanya Dek, karena kau mengganggu konsentrasi saya, di luar saja Dek ya, nanti selesai pelajaran baru kau masuk. Dia tidak tersinggung. Coba kalau saya kasar, bodoh ini, kenapa kau pakai begitu? Itu haram, keluar kau dari sini. Dia dendam sampai kita mati. Adik-adik terlambat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Buka. Jam berapa masuk Dek? Jam 10.00. Sekarang jam berapa Dek? 10.20. Kalau begitu kamu terlambat. Jadi
Insya Allah selesai pelajaran baru kita ketemu. Tunggu aja di luar dulu deh ya. Kamu melanggar, minggu depan lagi masuk. Tidak perlu sanksi, menerapkan sanksi tidak perlu kasar. Coba kalau saya kasar, goblok memang kamu. Saya kan sudah bilang jam 10 kau masuk. Keluar kau di situ, anjing ini. Oh begitu dia keluar, dia kasih kempes ban mobil pak. Malam hari dia tunggu kita di begal. Maka tegas tidak berarti kasar. Jangan sampai kita mendidik anaknya orang menjadi karakter yang kasar mulutnya. Karena tidak ada orang tidak senang orang yang santun, sebaliknya tidak ada orang yang tidak senang tidak ada orang yang senang orang yang kasar mulutnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kepada Salman Al-Farisi. Adik-adik sekalian, ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antara mereka yang 7 itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Maka saya anjurkan kepada diri sekalian, hati-hati memilih teman. Ibu-ibu hati-hati memilih teman grup WhatsApp. Adik-adik sekalian hati-hati memilih grup-grup WhatsApp. Kenapa? Teman itu bisa menentukan karakter kita. Coba lihat contoh, Nabi kasih contoh yang paling cantik. Apabila engkau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kamu dapat bau wanginya. Sebaliknya, kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat bara panasnya. Contoh lagi. Ibu-ibu, adik-adik, tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Itu kulit kambing dianggap najis. Ya kan? Tidak ada yang mau cium. Tapi begitu bertemu dengan Quran. Bertemu dengan Quran. Maka dia menjadi pembungkus Quran. Kulit kambing yang tadi orang jijik. Akhirnya kulit kambing karena ketemu Quran dicium setiap mau dibaca. Selesai dibaca dicium lagi, disimpan di tempat yang tinggi. Kenapa? Kambing menjadi mulia karena berteman dengan kitab suci. Sebaliknya kulit kambing ketemu drum. Tahu drum? Ketemu kulit kambing jadi bedu. Tiap saat dipukul. Kenapa? Salah memilih teman. Maka adik-adik hati-hati memilih teman. Kalau kamu berteman orang-orang yang kasar, lambat laun kau juga akan tertular. Kalau kamu berteman dengan orang yang rajin sholat, maka lambat laun kamu akan ketularan dengan sholatnya. Contoh paling konkret, ketemu saya dengan Pak Kadis pendidikan ke sini, maka yang terjadi adalah tablik akbar. Tidak mungkin saya bilang, Pak Kadis, bawa saya dulu di panti pijat mana yang paling enak di sini. Tidak mungkin. Maka yang diajak kepada kebaikan. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Insya Allah kebaikannya akan menular kepada dirimu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Akhirnya ini saja tausiah kita. Kita tutup pepatah yang disampaikan oleh Nabi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya, hendaklah dengan berilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirat. Siapa yang menghendaki akhiratnya, hendaklah dengan berilmu pengetahuan. Wa man aradahuma, dan siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Artinya mau sukses dunia dan akhirat, utamakan punya ilmu pengetahuan. Sehingga orang bule mengatakan knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling berharga sepanjang zaman. Insya Allah. Saya doakan adik-adik sekalian terwujud segala cita-cita dan harapannya. Menjadi permata hati orang tua. Dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini, insya Allah anaknya menjadi soleh dan soleha, menjadi harapan investasi dunia dan akhirat. Dan guru-guru yang mengajar di sini, insya Allah anak didiknya menjadi amal jariah, anak yang soleh dan soleha, dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sholatnya rajin, puasa sunat tidak tinggal. Apalagi di bulan Muharram, 1 Muharram,
bulan mulia, dimuliakan Allah. Besok hari Jumat, malam Jumat baca Al-Kahfi, baca Yasin. Tapi kalau hasad, dengki, busuk hati, maka amalnya terbang seperti debu dihembus angin. Betul? Maka yang paling penting adalah bersihkan hati. Tapi jangan gara-gara ini besok subuh dibangunkan, bangun. Yang penting hati. Kau kenapa tak berjilbab? Kau kenapa tak bertudung? Yang penting hati. Takutnya kalau orang model hati begini, nanti jumpa sama orang gila di jalan, ditanya, kau kenapa nggak bercelana? Yang penting hati. Hati memang penting. Tapi fisik ini juga adalah cerminan hati. Jangan sampai besok masuk sekolah tak mandi, taik mata sebesar bakso. Ditanya sama guru, kenapa kau tak mandi? Kenapa tak cuci muka? Kenapa tak gosok gigi? Yang penting, nah kan udah mulai. Makanya ketika kita menengok muka di cermin, doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisikku, makanya wajahnya cuci muka. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Muka bersihkan, digosok. Jangan sampai orang senyum kita senyum, rupanya yang disenyumkan orang. Telinga, jangan sampai muka make up dempul 3 inci, di telinga sarang Spiderman. Tak pernah. Makanya yang ini masuk ke dalam, yang ibu jari untuk daun telinga. Basah kan? Digosok telinga itu bersih. Masih ingat ibu bapak dulu waktu hari Senin pergi ke sekolah, semua tangan mesti begini, lalu diperiksa guru ujung jari satu-satu, dipencet begini, lalu kemudian diginikan. Yang panjang kukunya dipukul pakai mistar, pakai penggaris dari kayu. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Anak-anak sekarang udah nggak ada gitu lagi. Saya waktu masih mengajar, waktu masih dosen, saya jadi dosen 10 tahun. Dari tahun 2008 pulang sampai 2019, 11 tahun. Itu kalau saya tengok ada mahasiswi kukunya panjang hitam. Kenapa kau pakai kutek? Ustadz nggak ngikuti perkembangan. Ini bukan kutek Pak Ustadz. Terus apa itu? Ini henna Pak Ustadz. Oh nggak apa-apa, karena henna tidak menghalangi wudhu. Tapi kalau kutek dia plastik, tidak masuk air wudhu ke dalam. Kuku kau kenapa panjang? Tapi saya bersihkan Pak Ustadz. Mana nampak dakinya? Black henna. Di atas black henna, di bawah black daki. Pergi kita bertamu ke rumah dia, dia masak bakwan. Kibus pula, kidal busuk. Mengembanglah tai cacing itu di situ. Waktu kita makan di ruang tamu, yummy. Kata dia. Ini Ustadz Somad ini kayaknya ceramah dia nyindir saya ini. Mana saya tahu ada orang kuku panjang di sini? Mana saya tahu? Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersih muka, bersih tangan, bersih kuku, bersih kepala. Jangan sampai kepala ini, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen, berkurap. Sholat tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut kata imam. Asal sholat. Kalau menggaru sekali saja dalam mazhab Syafi'i, gatal. Gatal lagi. Gatal lagi. Pergi ke apotek, beli obat kurap.
Rambut potong. Ustadz nyebut rambut potong, kenapa rambut Ustadz panjang? Saya mau pergi umroh bulan depan 16 Agustus. Yang mau berangkat dengan Ustadz Abdul Somad berangkat dalam program umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Terus apa hubungannya potong rambut dengan umroh? Kalau rambut ini saya potong, nanti di Makkah motong rambut, masa 10 rial sikit kali kerja dia? Itu maka setiap saya mau pergi umroh saya biarkan panjang. Soalnya bayarannya sama. Pendek sama panjang 10 rial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaki dibersihkan. Itu wudu zahir. Zahir nampak. Tapi ada yang batin yang tak nampak dalam kitab Sunan Ibni Majah. Waktu air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa-dosa biji mata. Seandainya dihijab, buka Allah hijab, kasyaf istilahnya, diangkat Allah hijab, nampak dosa biji mata, dosa mulut, dosa lidah mengalir bersama dengan air wudhu itu. Pernah ibu waktu berwudhu tiba-tiba nampak airnya hitam? Pernah? Make up luntur. Bukan dosa nampak. Seandainya dibukakan Allah hijab, keluar dosa-dosa biji mata itu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kebetulan mata saya fokus menengok begini, ini saya jelaskan ya. Saya ini sudah rabun. Umur saya ini jelita, jelang 50 tahun. Jangan cabut gigi sedang sakit. Pernah dengar pesan orang tua begitu? Kalau gigi sakit jangan cabut. Saya ini termasuk degil, asal sakit cabut. Ditanya sama dokter, Bapak giginya sakit? Tidak, saya bilang. Saya cabut ya, cabut saya bilang. Cabut sini, cabut sini, cabut sini, cabut sini. Nah, ini rabun, tak nampak. Makanya kalau kebetulan mata saya begini, ini nggak bisa saya bedakan ini mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja nih semua. Ini saya jelaskan dari sekarang supaya jangan ada dusta di antara kita. Cuman kalau pas pramugari nampak. Dekat pula. Tolong nanti sebelum mengupload video ini diedit yang ini. Sampai di rumah bahaya ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika air masuk ke mulut, keluar dosa-dosa lidah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Ini malam ini temanya adalah enggak pakai tema. Munajat. Munajat itu diambil dari kata naja yunaji. Yunaji rabbahu, arti munajat berbisik. Kalau tidak ada kawan tempat bercerita, kalau tidak ada saudara tempat minta tolong, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa-doa. Boleh untuk update status besok pagi. Kawan berubah menjadi lawan. Tetangga, jiran, sahabat tak lagi ada yang mau tersenyum. Kau tidak sendiri, besti. Berbisiklah ke tanah. Malaikat di langit akan mengaminkan segala munajatmu. Itu makna berbisik. Berbisik itu maksudnya berdoa dengan suara yang lirih. Hanya kita yang mendengar. Ya Allah. Ini sekarang banyak orang berdoa suaranya kuat sekali. Kau pikir Tuhan itu peka? Jadi kalau imam berdoa di masjid pakai suara, ya biasa aja. Saya pun kalau berdoa biasa aja. Ada orang berdoa terlalu kuat. Allah fitin. Allah jasad. Terkejut orang di belakang. Ini anak-anak ini pulang sholat kan ditanya sama maknya. Kau sembahyang tadi di Masjid Raya, Masjid Agung Tanjung Pinang. Iya. Apalah doa imam itu tadi nak? Allah maut. Maut. Coba sama Allah pula membentak-bentak. Cobalah pergi ke kantor wali kota Tanjung Pinang bawa proposal. Allah. Semen, batu bata. Langsung panggil Satpol PP. Gila nih kau tangkap. Coba kalau kita merayu, berbisik merayu. Bapak wali tolonglah masjid kami semen.
Kalau tak ada semen batu bata, kalau tak ada batu bata kerikil pun jadi, kalau tak ada parah kali. Merayu. Dulu bapak waktu bisa mendapatkan ibu ini dengan merayu atau membentak-bentak? Pura-pura tak ingat pula. Padahal bapak yang saya tanya tadi, waktu bapak dulu mendapatkan ibu merayu atau bentak, ibu tuh pula ngaku merayu gitu. Memang laki-laki ini nggak berkata-kata, memang nggak berkata-kata, tiba-tiba mati aja. Baik yang dimuliakan Allah, mana ada perempuan mau jatuh cinta karena dibentak? Kau mesti nikah sama aku, kalau enggak kucampakkan kau ke laut ini. Ada, saya dapat video perempuan laki-laki berdua naik sampan. Lalu laki-laki itu bilang, kau kalau nggak mau nikah sama aku, campakkan. Iyalah, iyalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena pandailah kalian merayu, maka mau dia menikah dengan kalian. Betul? Betul kata mereka. Dek, abang wuduk dulu ya. Ngapain wuduk zuhur masih lama? Maksudnya mau wuduk bersama kamu di pelaminan. Bang, abang orang Melayu apa orang Bugis? Abang orang Jawa. Ah, masa abang orang Jawa? Iya, maksudnya abang ini jawaban istikharahmu selama ini. Pandainya mulut kau merayu. Kenapa sesudah anak 5 nih nggak ada sedikit pun bercakap lagi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, munajat artinya kita berbisik, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz katanya berbisik, merayu. Ini kenapa Ustadz berceramah nih teriak-teriak? Saya sebetulnya tidak teriak, sound system nih mantap. Sikit aja kita pss, 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 gitu. Itu sampai ke telinga tuh macam meletup lubang telinga. Masya Allah, tabarakallah, Tanjung Pinang nih luar biasa. Memandang kita ke depan, manusia. Memandang ke kanan, manusia. Memandang ke kiri, manusia. Memandang ke lapang, manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebetulnya pengajian atau pasar malam nih. Ini acara 3 hari dimulai pagi tadi. Pegawai-pegawai dikerahkan oleh Bapak Wali Kota untuk hadir. Pedagang-pedagang UMKM supaya maju semuanya. Maka selesai acara ini jangan pulang, belanja, beli. Yang selama ini anak hanya dikasih kerak nasi, belilah juyu potato tuh. Selama ini asal jalan-jalan, dari sejak sebelum nikah dulu jagung bakar. Jagung bakar. Apa salahnya sekali-sekali kasih jagung cheese? Cheese gitu. Cheese. Orang kan kalau mau foto kan selalu gitu. Cheese gitu. Apalah salahnya pakai bahasa kita? Keju. Kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud saya supaya jangan hanya sekedar tausiah tablik akbar, tapi setiap tablik akbar itu ada terjadi perputaran uang ekonomi umat. Balik dari sini makan, jangan lupa bayar. Mati syahid pun kita, mati perang pun kita, kalau berhutang tak diterima Allah SWT. Menangis seorang ibu, engkau mati syahid wahai anakku. Apa kata Nabi? Belum tentu syahid. Kenapa? Hutang. Tapi kalau saya tengok dari senyuman Bapak Ibu yang hadir malam ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya utang. Orang kalau banyak utang nggak bisa lepas begini senyumnya, tertahan dia. Ini saya tengok bisa lepas. Bahkan saya sedang diam pun dia senyum juga. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Ustadz, di rumah itu Pak Ustadz semuanya utang. Rumah utang, motor utang, panci utang, ember utang. Satu-satunya yang lunas biniku itulah Pak Ustadz.
Itu pun karena kata Pak Kua, dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Kalau Pak Kua membolehkan hutang, hutang juga bini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangkitkan ekonomi umat. Besok masih ada, masih ada. Maka ini semua dalam rangka munajat, berkumpul semuanya. Tadi begitu saya sampai ke Tanjung Pinang, langsung dibawa ke rumah Bang Husni Zarhud, langsung disuguhkan makanan. Saya kalau pergi ke Kepulauan Riau ini yang saya cari, itulah yang makanannya mesti di apa namanya itu? Saya pura-pura lupa aja biar orang. Siput itu pakai santan, lalu kemudian pakai paku pakis. Itu kalau dimakan susah diungkapkan dengan kata-kata. Yum. Selesai makan pedas-pedas, lemak-lemak, asam, asin, manis, diberikan pula minuman. Apa yang minuman raja-raja itu? Masya Allah, luar biasa. Ternyata hidup ini juga begitu. Kadang ada manis, kadang ada pahit. Hidup ini kalau cuman manis aja, diabetes meletus. Hidup ini kalau cuman pahit aja, stres, depresi, anxiety, mati. Maka kadang ketika hidup ini cuman dua. Allah punya rencana, kita punya rencana. Yang terjadi dalam hidup ini rencana Allah atau rencana kita? Rencana Allah. Kalau kebetulan rencana Allah dengan rencana kita terjadi sama, kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan rencana kita dengan rencana Allah, yang jadi rencana Allah tak jadi rencana kita, maka kita katakan innalillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. Ajib. In asabathu sarra. Kalau yang datang itu kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, syakar, dia bersyukur, alhamdulillah. In asabathu dharra. Kalau yang datang itu kesedihan, kesusahan, kematian, sakit, rugi, tumpur, maka dia akan berkata sabar. Ibu dulu ingin punya suami yang rambutnya pirang, matanya biru, badan berotot, tinggi, perutnya six pack. Tiba-tiba dapat hitam, pendek, pesek, hidup. Ternyata yang indah itu rencana ibu atau rencana Allah? Rencana Allah. Betul Pak Ustaz. Kalaulah hilang konsen, lupa kucing. Kalaulah dapat saya laki macam yang saya inginkan dulu Pak Ustaz, rambutnya pirang, matanya biru, putih, mungkin nggak khusyuk saya sholat, nggak tenang saya kerja Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah dengan suami yang ini nih Pak Ustaz, ya mau pulang nggak apa-apa. Tenang aja hati saya Pak Ustaz. Kadang datang orang, "Bu, suami ibu tadi ku tengok di bawah orang." Bawalah. Dah ku ikhlaskan itu. Bahkan saat hari kematiannya, nggak nangis ibu tuh. Orang kalau mati lagi, ya Allah, ini enggak, tenang aja. Pas ditanya, "Ibu kok nggak nangis?" Sudah lama aku serahkan sama dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya munajat itu berbisik kepada Allah. Jadikan supaya hatiku ini merasa tenang dengan rencanamu. Kira-kira rencana Allah untuk kita ini ada yang tak baik? Enggak ada. Allah tidak pernah menginginkan yang tidak baik untuk kita. Tapi anak tidak bisa memahami logika ayah. Ibu ketika punya anak, waktu ibu kasih permen, dia suka nggak suka? Suka. Apa kata dia? Mama. Tapi waktu ibu kasih obat, dia marah, pahit, nggak enak kata dia. Padahal niat ibu ngasih obat baik atau tak baik? Baik, tapi anak tidak paham. Begitu jugalah dengan kita kepada Allah. Kita tidak paham apa yang diberikan Allah. Makanya hubungan kita dengan Allah ini adalah husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Ini berat. Salat berat, ini lebih berat. Puasa berat, ini lebih berat.
Zikir berat, ini lebih berat. Berat apa? Mengalahkan diri sendiri, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampai hari ini masih belum bisa lagi, masih melawan dalam diri saya. Ustadz Somad, ini emak kami Ustadz, umurnya 94 tahun Ustadz, umurnya 84 tahun Ustadz. Apa yang berkata dalam diri saya? Emakku meninggal umur 70. Seandainya dia masih hidup, kubawalah dia ke Tanjung Pinang malam ini, kubawalah dia jalan-jalan ke Batam besok. Saya belum bisa menerima keputusan Allah. Tapi kemudian Allah menunjukkan kemarin ada anak TK. Ustadz, anak TK ini foto sama Ustadz ya. Kenapa? Emaknya baru meninggal Pak Ustadz. Anak TK emaknya meninggal. Kau Abdul Somad, kau sempat kuliah, sempat besar, baru emakmu meninggal. Itulah pentingnya kita membanding-bandingkan hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan hidup, saya heran juga nengok ibu-ibu yang di sana. Kok dia nggak menengok kemari? Apa yang ditengoknya di situ? Rupanya ada layar. Ada layar rupanya. Itulah kita tak boleh suuzon. Mana ada saya marah-marah tadi? Kenapa nengok ke sana? Kenapa nggak nengok sini? Untung nggak marah. Kalau marah kan malu sendiri. Ustadz, di sini ada layar, makanya mata Ustadz jangan rabun. Saya ini sebetulnya kalau ditengok langsung dengan di layar, bagus di layar. Coba tengok, coba bandingkan. Bagus di layar kan? Bagus di layar, lebih putih di situ. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Saudara yang dimulai, saya ditanya Pak Gubernur tadi, Ustadz tambah berat badannya, karena ditengoknya saya agak gemuk sedikit. Saya tidak ceramah 6 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nggak berani keluar rumah. Tiba-tiba bulan Agustus saya ceramah di Medan tahun 2019, di kamar tuh ada apa namanya alat untuk berat badan tuh? Timbangan. Saya pun naik di timbangan, saya tengok berat saya 66. Biasanya berat saya 50 kilo. Begitu saya naik, saya tengok 56 kilo. Berarti kalau 6 bulan kita nggak pergi keluar, naik 6 kilo. Ustadz jangan terlalu kurus. Kalau mau berwibawa, agak gemuk sedikit Ustadz. Yang ngasih tahu dokter di Batam ini. Nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Ustadz jangan terlalu kurus, nanti diembus angin pas tablik. Gimana caranya biar supaya gemuk Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis, pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya belilah 90 saset pagi, karena kalau dibeli yang kaleng itu ada pengalaman saat beli kaleng, minum enak. Begitu kalengnya dibuka, rupanya anak cicak 3 dalam. Itu maka saya beli yang saset. Saset kan langsung habis. Minum, timbang. Pak Dokter, ya saya sudah minum 1 bulan, terus nggak nambah Pak Dokter. Kalau begitu Ustadz memang sudah ditakdirkan Allah kurus. Jadi saya kurus ini bukan karena diet. Saya kurus ini karena takdir. Nggak usah pikirkan berat badan. Kalau hidup ini kita mikirkan cakap orang, kalau hidup saya ini mikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Nggak saya pikirkan. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu memikirkan cakap. Betul? Betul kata orang. Kurus kita, apa kata orang? Ku tengok Ustadz ini penuh penderitaan. Gemuk kita, apa kata orang? Ku tengok penyakitan. Mau kurus, mau gemuk, yang penting bisa beribadah. Tapi nggak enak Pak Ustadz. Kenapa? Orang ngejek saya terus. Kok besar kali? Saya kasih tahu cara jawabnya. Kok besar kali? Sebesar apapun kita, Allah Maha Besar. Begitu cara untuk mengatasi gagal diet. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah
ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Udah 2 kali Ustaz Somad ini bersolawat. Aksirus salata alayya, perbanyaklah solawat kepadaku, khususnya hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, subuh Jumat. Banyak-banyak bersodakoh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat itu amalan lidah. Kalau bersodakoh itu amalan duit. Masuklah anak-anak penari membawa tepak sih. Anak Melayu katanya. Saya paling anti menengok orang menari-nari. Pas menari saya tengok, saya kalau udah ada orang menari pasti menunduk aja. Kenapa? Karena kamera itu ke mata saya. Jadi kalau saya tengok nanti di komen orang, Ustadz gatal kata dia. Lalu saya menunduk, takut saya yang menari ini anak gadis. Pas saya tengok anak TK rupanya. Nggak apa-apa, senyumlah saya. Langsung ditanya Pak Gubernur, anak Ustadz laki-laki ya? Iya Pak, paham dia. Rupanya Ustadz ini nggak punya anak perempuan. Itu maka senyum dia nengok anak perempuan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustadz, jangan lagi ada tari-tari persembahan kalau datang gubernur, wali kota, pejabat-pejabat dari Jakarta di bumi Melayu. Jangan lagi ada pakai tari persembahan. Kenapa? Karena tari persembahan itu artinya sembah. Tak boleh menyembah manusia. Jadi tak boleh? Gak boleh. Kalau gitu kita rubah aja. Apa namanya? Tari welcome. Apa salahnya? Tari selamat datang. Datang dia, selamat. Baliknya mana kita tahu? Iya. Tapi saya nggak setuju Pak Ustadz. Kenapa? Karena penari itu rambutnya nampak. Kalau gitu tutup pakai terpal, tutup pakai jilbab. Apa salahnya? Ditutup pun orang Melayu tak marah. Tari Melayu tutup rambutnya. Oh iya. Tetap masalah Pak Ustadz. Kenapa masalah? Karena yang menari itu anak gadis. Latih anak TK. Apa masalahnya? Karena kalau yang menari itu anak gadis, mengangalah mulut orang ternengok. Menengok anak gadis menari, menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Maka sudah tepat seperti yang dilakukan di Kepulauan Riau ini. Tari anak Melayu yang disuruh adalah anak TK. Sudah tepat. Tolong kabupaten provinsi lain tiru seperti yang dilakukan di Kepulauan Riau. Nah, saya yang di bagus-bagus itu saya syiarkan supaya diambil orang, dibawa ke sini. Datanglah anak itu membawa tepak sirih. Pertama mau dikasihnya sirih itu ke Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, Ustadz dulu. Dikasihnya ke saya petik ujungnya aja. Doaman dulu kalau dikasih tepak sirih, sirihnya diambil, dioles pakai kapur, dikasih pinang muda, dipecikkan gambir, dimakan. Dulu begitu. Sekarang ujungnya aja sedikit. Itu namanya sirih minimalis. Sesuai dengan APBD. Habis itu baru anak itu ke sebelah ke Pak Gubernur. Saya tengok Pak Gubernur nggak ada ngambil sirih. Rupanya diletakkannya duit di situ. Letakkannya duit situ. Dalam hati saya, untung aku duluan. Kalau sempat Pak Gubernur itu duluan, duit terpaksa duit aku keluar. Makanya malam Jumat, hari Jumat itu yang bagus adalah bersodako. Pak Gubernur tadi menunjukkan kita menunjuk sodako. Jadi anak-anak itu semangat, anak-anak itu menari. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Takbir.
Saya kalau udah takbir itu berarti udah 45 menit ceramah. Tadi saya maju jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30. Nggak mungkin jam ini bohong. Ini bukan jam ece-ece ini. Kalian pikir jam kaleng-kaleng ini? Ini jam Casio ini. Kasih orang. Dikasih Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. 45 menit saya sudah ceramah. Kalau bapak-bapaknya fokus, biasa. Ibu-ibunya fokus, biasa. Tapi anak-anak fokus. Tanjung Pinang punya cerita. Anak-anak. Mohon maaf ya anak-anakku. Boleh Ustadz tanya? Boleh? Kalian dipaksa ini. Asli relawan. Asli. Naik satu orang sini. Bang Banser, angkat satu orang sini. Masya Allah, Masya Allah. Siapa namanya? Rifai. Hah? Rifai. Rifai namanya. Naikkan lagi bang. Naikkan yang baju kaos calon menteri olahraga. Nah, naikkan tiga-tiganya. Masya Allah, hebat. Ini siapa namanya? Novala dan Irawan. Oh, mak hebat. Saking hebatnya payah ngulangnya balik. Ini siapa namanya? Azmi Zafran Librasta. Nama orang sekarang hebat-hebat. Cemana lah Pak KUA tuh nanti mau nyebutnya ya. Masih kecil kan? Kalau nama-nama kita ini kan mudah aja ngingatnya. Mudah untuk membacakannya. Masya Allah, kita doakan ya anak-anak yang soleh-soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang saya perhatikan anak-anak sekarang ini lagunya itu nggak sama macam kami dulu. Saya ini kan Gen X. Gen X itu azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang Gen X itu gen yang paling menderita. Tapi kalau Gen Alpha sekarang slow dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow aja, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Mau baca surat apa anakku? Surat apa mau dibaca? Hah? Yang lama-lama habis waktu ini. Ini menunjukkan hafalannya banyak. Bingung dia mau ini hafal ini. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, Al-Maidah. Li'ilafi Quraisy li'ilafihim lilatashitasi wasgois falyabudu Rabbahana bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dibacanya pilihnya ayat falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kamu beribadah. Allah cuma minta satu, banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dikasihnya makan. MBG. Jangan ungkit-ungkit apa. Hebat. Wah, apa kata mereka komen? Jangan ungkit-ungkit lah Pak. Tahu pula dia main ungkit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Udah dipoto kami bertiga tadi. Kita doakan semua anak-anak kita nih menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Pak Banser, tangkap, mau kulemparkan dari atas. Masya Allah, tabarakallah. Berani mereka naik ke atas. Orang Kepulauan Riau, Tanjung Pinang mau ngasih tahu, kenapa dipajangnya anak di depan? Ustadz, sedang anaknya aja seperti itu hebatnya, apalagi bapaknya. Anak, kalau nggak percaya, tes bapaknya. Mereka dimuliakan Allah. Bapaknya kulhu, mobil falak, mobil binas. Sekali-sekali kuliah itu pun nggak dapat ujungnya. Anaknya langsung ke atas. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Kalau kau rasa takut, cemas, galau, gundah gulana, wa amanahum, Allah yang akan memberikan rasa aman dalam dirimu. Ibu-ibu yang ada rasa khawatir, rasa cemas, yang menanamkan rasa tenang ke dalam hati kita adalah Allah. Apa pula Pemda? Allah. Makanya libatkan Allah lillah supaya kita tidak lelah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kau suci, subhanallah, Allah maha suci. Kau hebat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kau besar, Allahu akbar, Allah maha besar. Makanya libatkan Allah. Ini rumahmu, bagus rumahnya ya, alhamdulillah. Ini mobilmu, alhamdulillah, sudah lunas, insya Allah. Ini anakmu, alhamdulillah. Ini istrimu, masya Allah, tabarakallah. Ini suamimu, innalillah. Jangan sampai lupa menyertakan Allah. Orang kalau menyertakan Allah dalam hidupnya, kalau dia berhasil, dia tidak sombong, karena semua adalah pemberian Allah. Tapi kalau dia gagal, dia juga tidak putus asa, karena dia bersandar kepada Allah. Bersandar ke pohon, tumbang. Bersandar ke kawan, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam seling. Betul? Betul pula. Tidak ada tempat bersandar. Bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak Ibu bisa ramai melimpah ruah malam Jumat ini, apakah diwajibkan Pak Gubernur? Tidak. Ada pembagian sembako? Tidak ada. Semuanya karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Majelis kita majelis munajat, meminta kepada Allah. Majelis kita majelis solawat, karena kita bersolawat. Majelis kita adalah majelis zikir, karena kita berzikir. Maka tak boleh ada perbuatan maksiat. Itu maka ada pagar besi di tengah, walaupun tak sampai ke ujung. Pagar besi, supaya apa? Supaya jangan menyatu antara laki-laki dan perempuan. Ini perempuan, semua nggak ada laki-laki, ada sedikit. Ini laki-laki, semua nggak ada perempuan. Ada majelis badan kontak BKMT, majelis taklim. Hai guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya ini yang hadirnya semua ini orangnya hatinya bersih. Kalau hatinya tak bersih, tak mungkin dia datang. Karena kalau hatinya kotor, siapa yang mau ceramah nanti? Ustaz Somad, ngapain pula dia yang ceramah-ceramah kita? Apa kali hebat dia, udahlah dia kurus, hitam, pesek. Ganteng aku lagi, kata dia. Apa kali hebat dia?
Dia duduk di atas, pakai pentas, pakai karpet, dimuliakan, dikasih kue, dikasih minum. Kami duduk di bawah, tak pakai alas, tak pakai atap. Kami yang duduk di atas ini, Abdul Somad yang di atas ini, sementara ada bapak ibu yang duduk di atas lantai, tak pakai atap, tak pakai karpet. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Ya kalaupun diaminkan, janganlah kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan saya. Ini orang-orang ini kalau udah masuk surga nanti, dia nggak mau masuk surga sendirian. Begitu dia masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat masuk surga. Ucapan datang dari Allah 3 kali diulang. Saking dia ingin dapat ucapan itu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ucapan itu. Ketika orang Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, mereka tengok kawan di sebelah yang dulu satu musola, yang dulu satu pengajian, yang dulu sama-sama. Wahai malaikat, kenapa kawanku yang dulu sama-sama pengajian, sama-sama puasa sunat, sama-sama tabligh akbar, dia di mana sekarang? Kebetulan dia transit. Di mana? Neraka jahanam. Hebat juga orang Tanjung Pinang. Kita bilang kawannya masuk neraka jahanam, bukan dia sedih, ketawa pula dia. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Kalau ada tetangga kita tidak ke masjid, yang salah itu dia atau kita? Kita, apa pula dia? Kita salah, kenapa tidak mengajak dia? Kalau ada tetangga yang belum bertudung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ustaz Abdul Somad hanya sanggup datang ke Tanjung Pinang, ke lapangan ini sebelum Covid, malam-malam juga dulu, ingat di sini. Dulu saya pernah ke Tanjung Pinang, waktu itu Pak Lis Darmansyah, waktu itu 10 tahun yang lalu beliau wali kota. Ini wali kota juga lagi. Saya pun heran, jangan-jangan manusia abadi ini saya bilang. Seingat saya dulu dia wali kota ini, dan mukanya nggak tua-tua. Ini Pak Lis, saya ragu-ragu tadi. Terus kata Pak Gubernur, wali kota Tanjung Pinang. Ini yang dulu nih saya bilang. Saya hanya bisa datang kemari sesekali dalam sekian tahun. Tapi ada orang yang bisa mengirim dai-dai ke pulau-pulau terpencil yang tak bisa disentuh Abdul Somad. Hanya dengan satu tanda tangannya, pulau-pulau selamat dengan dakwah. Allahu Akbar. Penggali kuburan, nggak ada yang peduli. Penyelenggara jenazah, tak ada yang peduli. Muazzin, pengurus masjid, nggak ada peduli. Tapi ada orang dengan tanda tangannya cair APBD. Selagi tanda tangan masih laku, selagi jabatan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti setelah nggak ada barulah datang ke Ustaz Abdul Somad. Apa yang bisa kita bantu? Nggak bisa. Kalau ada orang datang begitu, selesai saya tausiah, datang 3 orang. Kami mau bantu Pak Ustaz. Saya bilang, Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Sekarang udah pensiun Pak Ustaz. Bapak, saya tentara Pak Ustaz. Sekarang ngantar cucu Pak Ustaz. Bapak, saya perusahaan minyak, petroleum. Sekarang ngantar istri Pak Ustaz. Saya bilang banyak-banyak istighfar aja Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Jangan terlalu dekat pohon palam, karena saya tengok takut itu gugur ke bawah. Tapi yang di bawah ini tawakalnya kuat, nggak peduli dia kering. Kalau tak gugur kata Allah, tidak gugur. Tengok, nggak gugur, padahal udah kering, nggak gugur-gugur. Ini sedang mengajarkan ke kita, hidup tidak bisa dilawan. Resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati.
hijau, muda, gagah, perkasa, kuning, layu, akan jatuh ke bawah. Tapi pohon palam tidak berputus asa. Kenapa? Karena yang muda-muda akan tetap tumbuh ke atas. Saya ini adalah ranting, saya ini pelepah palam yang tua yang akan gugur, tapi saya tidak putus asa. Kenapa? Karena ada pelepah yang hijau-hijau yang akan mengisi Tanjung Pinang di 2000. Jangan tepuk tangan lu, masih panjang. Tuh. Inilah orang Tanjung Pinang ini. Belum mau selesai bercakap, dia mau tepuk tangan aja bawahnya. Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Ini, anak-anak ini nanti punya istri, punya anak, istrinya nanya, abang, ya, gimana masa kecil abang dulu? Abang dulu nengok dangdut, bisa digoyang. Tapi anak-anak Tanjung Pinang tidak begitu cerita masa kecilnya. Anak Tanjung Pinang begitu ditanya sama istrinya, Aa, kebetulan istrinya orang Sunda, Aa, kunaon ieu teh? Gimana masa kecil Aa dulu di Tanjung Pinang? Kami tablik akbar manusia, matanya kalau dikumpulkan seperti bakso. Banyak manusia. Dan ketika itu yang tablik akbar ceramah Ustadz Abdul Somad. Masih hidup Ustadz itu, kata istrinya. Masih. Ini kejadiannya tahun 2045. Waktu itu peringatan Indonesia Emas. Bulan Agustus waktu itu 2045. Oh, istrinya yang bertanya itu ketua Dharma Wanita PKK. Mereka sudah jadi menteri. Gak ada pula yang mengaminkan itu. Amin. Nampak kali orang ini gak senang hati. Amin. Masalah hati ini sekarang. Kalau gitu kita undang lagi Ustadz itu ya. Iya. Ke kantor kita di Jakarta. Oke. Mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad yang dulu di Tanjung Pinang tahun 2026. Betul. Acara munajat. Betul. Mohon maaf Ustadz ya. Iya. Ustadz masih hidup. Masih lah aku bilang. Apa maksud kalian? Maksudnya suami saya ini Pak Ustadz sekarang yang Ustadz dulu suruh naik ke atas. Masya Allah. Kami mau bawa lagi Ustadz ke kampung kami di Tanjung Pinang. Naik helikopter kita Pak Ustadz. Oke, I'm coming. 2045 kami tablik. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Inilah bersihnya hati orang Tanjung Pinang ini. Padahal aku bilang mereka mati, senyum juga. Itu kalau nggak hati bersih nggak bisa. Macam mana lah caranya biar bersih macam hati orang Tanjung Pinang ini ya? Ini rahasianya, ini ada pada makanan yang halal. Orang Tanjung Pinang ini dekat laut, makanannya halal, segar. Ikannya itu baru mati sekali, bahkan setengah mati kan itu dimakan. Beda sama saya, di tengah kami mau ke laut itu jauh. Makanya saya kalau di Tanjung Pinang ini, di Batam, asal dibawa ke tepi laut itu nengok, nggak berkedip saya. Betul-betul saya nikmati betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih makan halal. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Enak ceramah di Kepulauan Riau ini, hafal orang ini. Tak hafal tak tidak lah, pokoknya keluar suaranya. Nasihatin ubun-ubun. Nasihatin itu artinya ubun-ubun. Kadzibatin pembohong. Khati'atin pelaku dosa. Yang bohong kan lidah, yang laku dosa kan tangan. Kenapa disebut kepala? Karena tangan, kepala, lidah diperintahkan oleh otak. Makanya orang sini kalau negur, kalau dia pergi ke rumah makan, ada otak. Nggak ada otak, makan otak-otak. Otak dapat perintah dari mana? Dari jantung. Jantung apa tugasnya? Menyemburkan darah. Itu maka jantung itu berdegup dan berdetak di sebelah kiri, bisa terasa degupan detakannya. Itu jantung yang normal. Kalau yang nggak normal itu, biasanya jantung itu tak normal disebabkan oleh dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempe.
Tapi kalau saya tengok ini orangnya jantungnya tenang semua. Sepiring nasi, sepiring bakso, sepiring mie ayam, kalau dia dari barang haram, dia masuk ke jantung menjadi darah, darah menyembur naik ke otak, otaknya menjadi haram, matanya menengok haram, lidahnya bercakap haram, telinganya mendengar haram, gara-gara makan. Jangan kasih anak makan haram. Jam 10 kurang 15. Ustaz, kenapa Ustaz tengok jam? Macam ada semut naik ke atas. Maksudnya Ustaz kesemutan. Itu kalau udah kesemutan itu berarti udah sejam berdiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam saya ceramah, jamaah matanya masih menyala abang. Ibu-ibu, anak-anaknya pun. Kadang di beberapa tempat saya ceramah baru 15 menit, sudah ilmu padi makin menunduk, makin berisik. Baru ceramah, baru pembukaan, sudah keluar kudanil. Tapi di Tanjung Pinang nih saya tengok semangat semua orang. Ini kalau saya ceramah sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku udah mau mati. Pagi tadi dari Rimbo Panjang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru terbang ke Batam. Di Batam tadi acara di Polda Kenduri, kebangsaan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat lintas suku. Habis itu menyeberang laut pula sampai ke Tanjung Pinang. Malam ini berjumpa, belum ada istirahat sama sekali. Saya tadi nggak menduga. Saya pikir tadi, saya bilang tadi waktu di mobil, bang, nampaknya aku nggak bisa lama-lama, nggak sampai sejam, ini setengah jam aja ya. Kenapa? Ditawari orang ini pula makan durian. Nggak tahan durian kan? Rupanya sampai juga saya sejam. Masya Allah. Ini pastilah karena doa orang yang soleh-soleh, yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Pinang, menjaga Kepulauan Riau. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur sejahtera, dibukakan pintu rezeki dari bumi, dari langit, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solihah, diselamatkan Allah dari narkoba, dari zina, dari LGBT. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Tanjung Pinang, jadikan Kepulauan Riau, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, dzunuba a'yunina, dosa mata kami, wa fi adzanina, dosa telinga kami mendengar yang tak baik, wa fi uqulina, dosa pikiran kami memikirkan yang tidak benar, wa fi aidina, dosa tangan-tangan kami, wa fi arjulina, dosa kaki kami, wa fi furujina, dosa kemaluan kami. Rabbana fir lana dzunubana wa li azwajina, ampunkan dosa suami istri pasangan hidup kami, wa li abaina wa li ummahatina, ayah kami emak kami yang melahirkan kami, wali masyaikhina, guru-guru yang sudah mengajarkan kebaikan pada kami, kiai-kiai kami, tuan-tuan syekh kami, habaib-habaib kami ya Allah, wali auladina, anak-anak kami. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari sabu-sabu, selamatkan dari pil anjing gila, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari perbuatan maksiat, selamatkan dari fitnah akhir zaman ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Pinang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Kepulauan Riau ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkan rezeki itu ke tempat kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau rezeki kami itu susah, sulit dan payah, mudahkanlah ya Allah.
Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wattuqa, tanamkan rasa takut ke dalam hati. Kalau suami takut kepada engkau, istrinya akan selamat. Kalau istri takut kepada Allah, dia akan amanah. Kalau orang tua, anak-anak takut kepada Allah, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan ketenangan ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang tenang, yang baik ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Izinkan kami mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh kami semua ya Allah. Rabbana zalamna, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Saudara-saudara kami yang hadir malam ini sudah bertobat, sudah baik, bangunkan besok subuh untuk sholat subuh berjamaah di masjid ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadilah suami yang sholat, istri yang sholat, anak-anak yang mendirikan sholat, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah ya Allah. Allahumma tub alaina, terima taubat kami, wahtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kama jama'atana fi hadhihi lailatil mubarakah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat. Fi syahril mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Muharram. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di majlis ilmu. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang terbaik, surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, ada pantun itu, ada pantun. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Macam paham aja orang. Ada orang Jawa? Pripun kabare panjenenganipun? Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah sampai kita dengarkan dari tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dalam